Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat semua dimanapun kalian berada, khususnya untuk para pencari pesugihan, dalam video saya kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan step by step cara untuk melakukan pesugihan agar kalian sukses dari dunia pesugihan. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan tentang masalah dunia pesugihan agar kalian paham, agar kalian tahu bagaimana step by step dari dunia pesugihan. Langkah awal yang harus kalian pahami untuk meraih kesuksesan dari dunia pesugihan yaitu kalian harus punya keyakinan, punya tekad yang benar-benar bulat, punya tekad yang benar-benar kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, oleh apapun. Itu yang paling utama. Terus, yang kedua, kalian jangan terlalu percaya sama orang lain. Kalian jangan terlalu percaya sama orang lain. Wah, misalkan nih, saya kasih tahu contoh. Kamu mau sukses misalkan. Kamu mau sukses gak? Kita ke sana yuk. Nah, kita ke sana misalkan ikut. Nah, udah gitu, kamu mau sukses gak? Wah, kita ke sana yuk, Jun. Misalkan ke laut, ke pantai selatan. Atau misalkan ke gunung A, atau ke gunung B, atau ke danau, atau kemana misalkan. Nah, jangan seperti itu. Sama aja kita itu ngikuti orang-orang bodoh. Karena apa? Karena dia juga belum tahu. Orang yang kalian ikuti, dia juga belum tahu. Itu. Jadi sama aja kita itu sama bodohnya gitu. Kita ngikuti orang yang nggak tahu. Jadi bahasanya itu mudah-mudahan gitu. Kalau mudah-mudahan kan bahasa belum jelas gitu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu gitu. Soalnya yang sering saya jumpai, yang sering saya lihat itu kayak di medsos apa gitu kan, banyak gitulah. Facebook di mana gitu, di Instagram banyak gitu yang membuka jasa ritual penggandaan uang atau misalkan ritual apalah, misalkan pesugihan putih TTP. Namanya pesugihan itu sebenarnya kalau kita menjurus ke namanya pesugihan yang berkaitan, yang berhubungan dengan makhluk gaib, itu nggak ada yang putih, nggak ada. Itu nggak ada yang putih. Namanya kita bersekutu sama jin, sama siluman, itu nggak ada yang putih, bohong itu namanya. Itu cuman akal-akalan mereka aja supaya meyakinkan bahwa kita itu aman, tidak bersekutu gitu. Bohong itu. Jadi yang namanya pesugihan itu semuanya itu mutlak musyrik. Terus bagaimana sih, Kang, supaya saya sukses dari dunia pesugihan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan demi tahapan agar kalian tahu, agar kalian tidak salah langkah. Itu. Yang pertama, apa yang harus kalian siapkan? Tekad yang kuat, yang bulat, yang kokoh, dan kita harus berani menanggung resiko di dunia maupun di akhirat maupun di alam gaib.
Soalnya namanya kita pesugihan, itu kita di dunia dikasih kesenangan sama si gaib tersebut, kayak harta, tahta, dan segalanya. Cuman nanti ketika kita mati, kita itu akan dibawa ke alam mereka. Itu nanti kita akan jadi budak mereka dulu. Nah, kita kan udah menjadi nih golongan sebangsa siluman. Siluman itu kan rata-rata gitu, rata-rata kan siluman itu kan rata-rata gaib yang kotor gitu, gaib yang gitulah gitu. Nah, setelah itu nanti ketika dunia sudah kiamat, nanti kita kebakalan ada hisab-hisaban, nggak ada itu ya, kita nanti akan ditendang ke neraka itu. Jadi kalian harus tahu dulu seperti itu, kita siap nggak itu menanggung segala risiko dari kelakuan kita di dunia. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kalian sudah siap, nanti kalian temui salah satu juru kunci yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. Jangan nyari-nyari di sosmed. Kalau nyari juru kunci, rata-rata kan orang-orang pemalas gitu umumnya gitu. Ketik main HP. Oh ada nih, wah dia bisa menggandakan uang, wah dia bisa meritualkan pesugihan inilah itulah gitu. Wah mahalnya terjangkau. Walaupun terjangkau ya nggak ada hasilnya, ya sama aja bodoh. Kita udah sengsara, kita udah kelilit hutang, kita udah serba kekurangan, serba gak ada, ditipu orang pula. Aduh. Terus bagaimana sih cara yang sebenarnya gitu? Cara yang sebenarnya sih sebenarnya disebut gampang ya gampang, disebut sulit ya sulit gitu. Jadi langkah awal kalian kalau mau ritual-ritual pesugihan kayak gitu, langkah pertama kalian harus bisa membersihkan diri terlebih dahulu. Dalam arti kalian harus bisa membersihkan diri dari energi-energi atau aura-aura negatif yang menghalangi keinginan kalian atau tujuan atau maksud. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa menemui atau menemukan juru kunci yang tepat. Yang ketiga, kita harus siap bertemu sama sosok-sosok kayak gitu. Saya kasih contoh bagaimana proses-prosesnya. Itu yang pertama, kalian nanti kalau sudah ketemu sama juru kunci yang bisa membimbing untuk meraih kesuksesan, itu kalian nanti bisa meminta terlebih dahulu kepada juru kunci tersebut, coba tolong dicekkan badan saya, misalkan. Nanti kalian seperti itu, tolong dicekkan badan saya, apakah ada energi negatif atau aura negatif yang menghalangi keinginan saya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan oh ini aman, kamu udah aman, udah bersih, tidak punya sangkut paut sama gaib yang lain, atau misalkan tidak ada energi-energi negatif. Nah, kalau misalkan dikatakan sudah aman, nanti kalian bisa minta langsung dibimbing. Nanti ketika kalian sudah dibimbing, kita ikutin apa yang dikatakan juru kunci tersebut. Kalau misalkan kalian sudah mengikuti, jadi kalian jangan nawar gitu, jangan nawar. Nah terus ketika kalian sudah ngikutin, nanti kalian akan di proses ritualnya itu nanti kalian akan bertemu
sosok seperti itu. Ya contohnya kalau misalkan kalian pesugihannya siluman ular, ya pasti nanti ketemu sama perempuan, tapi bukan berwujud ular, bukan sih. Nanti kalau misalkan kalian sosoknya itu misalkan sama buto ijo atau genderuwo atau apa, tapi tidak berwujud buto ijo sama genderuwo sih. Dan lagi pula kalau ketemunya juga bukan berwujud punya raga kayak kita, misalkan bisa dicubit, enggak, tapi kayak apa sih, kayak kita misalkan lagi merem, terus kita misalkan bermimpi ketemu sama siapa, kenal siapa gitu. Jadi seperti itu sih, bukan kita berhadapan, bukan. Ya mungkin ada juga yang bisa yang berhadapan kayak gitu, ya tergantung kitanya gitu, tergantung situasi dan kondisi gitu yang memungkinkan si gaib tersebut itu berwujud nyata atau berwujud secara halusinasi. Nah, sudah ketemu, nanti kan kalian di situ akan melakukan proses negosiasi. Nanti kalian akan melakukan proses negosiasi dan kalian di situ akan membuat suatu perjanjian. Kalau kalian sudah melakukan proses perjanjian, kalian jangan semaunya enak sendiri. Jadi kita harus bisa ngikutin apa yang menjadi aturan mereka. Itu yang jelas. Yang jelasnya mereka pasti akan ngikuti apa yang menjadi keinginan kita. Gitu. Mereka akan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Dan kita harus mengikuti aturan mereka gitu. Itulah prosesnya gitu. Jadi langkah-langkahnya itu seperti itu. Ya sesudah gitu ya sukses di dunia. Ya nanti di akhirat mah nggak tahu lah itu. Tapi sedikit saran sih itu. Kalau bisa janganlah nyari-nyari kayak gitu. Kalau bisa janganlah gitu. Masih banyak tata cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu. Masih banyak cara untuk meraih kesuksesan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita misalkan mencari kesuksesan tata caranya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, memang sih butuh proses, butuh perjuangan, disertai doa juga gitu. Jadi kita harus zikir, mikir, dan ikhtiar baru kita meraih kesuksesan gitu. Dan lagi jangan boros gitu. Kalau mau sukses itu harus bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Itu jangan sampai kita itu ekonomi sulit itu tapi gaya elit, janganlah gitu. Jangan. Untuk sahabat semua dimanapun kalian berada, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi seputar pengobatan alternatif Cianjur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.